Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Ketika semua orang itu masih heran dengan segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menyanyikan arti perkataan itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja memperingati Santo Hieronymus. Ia merupakan uskup dan pujangga gereja. Semasa hidupnya, ia adalah orang kudus yang memiliki pendidikan yang baik. Santo Hieronymus memiliki kemampuan menguasai bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani. Berkat kepintarannya, ia berhasil menerjemahkan seluruh isi kitab suci dari bahasa Yunani dan Ibrani ke bahasa Latin. Santo Hieronymus menjadi teladan bagi kita untuk selalu berusaha mewartakan kebenaran Allah dengan kemampuan kita masing-masing. Saudara, hari ini bacaan Injil juga melukiskan bagaimana Yesus menyampaikan kebenaran tentang penderitaannya. Yesus menyampaikan ini sebagai tanda bahwa ia setia dalam melakukan kehendak Allah. Menjadi persoalannya adalah ternyata para murid yang sudah lama bersama-sama dengan Yesus tidak mengerti akan perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Mereka justru bingung dan tidak memahami apa yang menjadi maksud ungkapan Yesus itu. Belajar dari bacaan hari ini, kita juga sering sama seperti para murid yang kurang paham dengan maksud Allah bagi kita. Ini bisa kita lihat dari pengalaman pribadi kita bahwa banyak hal yang kadang-kadang tidak kita pahami sebagai rencana Allah bagi kita. Dalam kondisi inilah kita diajak untuk selalu membina relasi yang akrab dengan Allah. Relasi itu tentunya bersumber pada hidup doa yang baik. Dengan membina relasi yang akrab dengan Allah, kita akan semakin mampu memahami rencana Allah dalam hidup masing-masing. Bacaan hari ini juga mengajak kita untuk selalu berani mewartakan kebenaran Allah dalam hidup sehari-hari, walaupun terkadang rencana Allah yang kita sampaikan tidak begitu mudah diterima oleh orang lain. Kita harus tetap berani mewartakannya. Karena menjadi pengikut Yesus berarti berani menjalankan kehendaknya dan setia mengikuti Dia. Saudara-saudari yang baik hati, menjadi seorang Katolik adalah perjuangan yang membahagiakan. Mungkin kita pada saat ini sedang banyak permasalahan dan tidak mampu lagi melihat rencana Allah. Tetapi kita semua diajak untuk selalu memohonkan rahmat agar kita mampu melihat rencana Allah dan melaksanakan rencananya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas rahmat orang kudus-Mu, Santo Hieronymus, yang telah berjuang mewartakan kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk juga berani mewartakan kebenaran-Mu dalam hidup kami masing-masing. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri
yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.